Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidiatun dari kelas PAI 3A dengan NIM 2311007. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah tasawuf yang diampu oleh Bapak Muhammad Edi Waluyo, MSI. Yang pertama, sejarah perkembangan tasawuf. Tasawuf memiliki sejarah panjang dalam masing-masing tahap. Pertumbuhan dan perkembangannya memiliki corak tertentu yang sekaligus membedakan antara tahap yang satu dengan yang lain. Yang pertama, tasawuf abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Menurut para ahli sejarah tasawuf, zuhud atau asketisisme merupakan fase yang mendahului lahirnya tasawuf pada abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Dalam Islam, asketisisme mempunyai pengertian khusus. Asketisisme bukanlah kependataan atau terputusnya kehidupan duniawi, melainkan hikmah pemahaman yang membuat para penganutnya mempunyai pandangan khusus terhadap kehidupan duniawi, di mana mereka tetap bekerja dan berusaha, namun kehidupan duniawi itu tidak menguasai kecenderungan kalbu mereka serta tidak membuat mereka mengingkari Tuhannya. Pada masa awal tersebut, istilah yang populer digunakan adalah nusak, zuhad, dan ubat. Nusak merupakan bentuk jamak dari nasik yang berarti orang-orang yang telah menyediakan dirinya untuk mengerjakan ibadah kepada Tuhan. Selanjutnya, zuhud adalah bentuk plural dari zahid yang berarti tidak ingin kepada dunia, kemegahan, harta benda, dan pangkat. Sedangkan ubat yaitu merupakan bentuk jamak dari abid, yakni orang-orang yang telah mengabdikan dirinya semata-mata kepada Tuhan. Tasawuf abad ke-3 dan ke-4 Hijriah. Pada permulaan abad ke-3 Hijriah sudah terlihat adanya peralihan dari asketisisme menuju tasawuf. Para asketis pada masa ke-3 Hijriah tidak lagi dikenal dengan gelar tersebut, tetapi mereka lebih dikenal dengan sebutan sufi. Istilah-istilah yang lain sebelumnya lebih populer seperti zuhad dan nusak secara perlahan-lahan digantikan oleh istilah sufi yang menjadi sangat terkenal. Para sufi di era tersebut mulai cenderung memperbincangkan konsep-konsep yang sebelumnya justru tidak dikenal, semacam tentang moral, jiwa, tingkah laku, pembatasan arah yang harus ditempuh seorang penempuh jalan menuju Allah, yang dikenal dengan istilah tingkatan atau makom, serta keadaan atau hal, ma'rifat, dan metode-metodenya, tauhid, fana, penyatuan atau hulul. Sejak abad ke-3 Hijriah, dari segi objek, metode, dan tujuan, tasawuf menjadi terpisah dari ilmu fikih. Yang selanjutnya, tasawuf abad ke-5 dan ke-6 Hijriah. Pada abad ke-5 Hijriah, aliran tasawuf moderat atau sunni terus tumbuh dan berkembang. Sementara aliran kedua yang bercorak semi filosofis yang cenderung dengan ungkapan-ungkapan ganjil serta bertolak dari keadaan fana, mulai dari tenggelam dan kelak akan muncul kembali dalam bentuk lain pada pribadi sufi yang juga filosof pada abad ke-6 Hijriah dan setelahnya. Tenggelamnya aliran kedua pada abad ke-5 Hijriah pada dasarnya disebabkan oleh berjayanya aliran teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui keunggulan Abu al-Hasan al-Asy'ari atas aliran-aliran lainnya. Tasawuf pada era ini cenderung melakukan pembaharuan dengan mengembalikan ke landasan Al-Quran dan Sunnah. Di antara tokoh-tokohnya yang sangat terkenal yaitu Al-Qushairi, Al-Hawari, dan Al-Ghazali.
Di sini akan dibahas pandangan atau kritik mereka terhadap penyimpangan tasawuf. Pada abad ke-5 Hijriah, muncullah Imam Al-Ghazali yang sepenuhnya hanya menerima tasawuf berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, serta bertujuan asketisisme, kehidupan sederhana, pelurusan jiwa, dan pembinaan moral. Pada abad ke-6 Hijriah, muncul kelompok tokoh tasawuf yang memadukan tasawuf mereka dengan filsafat. Dengan teori mereka yang bersifat setengah-setengah. 5 tasawuf filosofis merupakan tasawuf yang ajaran-ajarannya pada abad ke-7 Hijriah tercatat dalam sejarah bahwa menurunkan gairah masyarakat Islam untuk mempelajari tasawuf. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, semakin gencarnya serangan umat syariat memerangi tasawuf. Yang kedua, adanya tekad penguasa atau pemerintah pada masa itu untuk melenyapkan ajaran tasawuf di dunia Islam. Karena kegiatan ini dianggap sebagai sumber perpecahan umat Islam. Tasawuf pada masa-masa akhir kurang lebih dari abad ke-8 Hijriah sampai saat ini mengalami kemunduran dengan habisnya abad ke-7 dan masuknya abad ke-8 Hijriah. Tidak didengar lagi perkembangan atau pikiran yang baru dalam tasawuf. Selanjutnya, sumber-sumber dari tasawuf di kalangan para orientalis barat biasanya dijumpai pendapat yang mengatakan bahwa sumber yang membentuk tasawuf itu ada 5 unsur, yaitu Islam, unsur Masehi, unsur Yunani, unsur Hindu atau Buddha, dan unsur Persia. Kelima unsur ini secara ringkas dapat dijelaskan. Yang pertama, unsur Islam. Secara umum, ajaran Islam mengatur kehidupan yang bersifat lahiriah dan batiniah. Pada unsur kehidupan bersifat batiniah itulah kemudian lahir. Yang kedua, definisi, ruang lingkup, dan manfaat mempelajari tasawuf. Yang pertama, pengertian tasawuf. Tasawuf adalah ilmu spiritualis Islam yang memfokuskan pada pensucian jiwa, pengembangan akhlak mulia, dan peningkatan kesadaran spiritual untuk mencapai kesatuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu tasawuf memiliki ruang lingkup yang luas dan mencakup beberapa aspek penting dalam kehidupan spiritual dan sosial. Secara umum, ruang lingkup tasawuf dapat dibagi menjadi 4 unsur. Yang pertama, metafisika, mencakup hal-hal di luar alam dunia, termasuk masalah keimanan dan cinta pada Tuhan. Yang kedua, etika, mengkaji baik dan buruknya dalam perilaku manusia, berfokus pada akhlak, hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia. Ilmu tasawuf memiliki ruang lingkup yang luas dan mencakup beberapa aspek penting dalam kehidupan spiritual dan sosial. 3. Psikolog, berhubungan dengan jiwa, yang mana tasawuf menekankan kesadaran diri dan perbaikan karakter untuk mencapai kesempurnaan. Yang keempat, estetika, menyentuh aspek keindahan yang muncul dari cinta dan pengalaman spiritual, di mana keindahan harus ada dalam diri sebelum dapat diaplikasikan dalam seni. Tasawuf tidak hanya berfungsi sebagai teori, tetapi juga sebagai pengalaman spiritual yang mendalam, mendorong individu untuk meningkatkan diri kepada Allah melalui introspeksi dan pengendalian diri. Dengan demikian, maka tampaklah jelas bahwa ruang lingkup ilmu tasawuf itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan upaya-upaya atau cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, yang bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus secara langsung dari Tuhan. Tujuan dari mempelajari ilmu tasawuf ini sendiri, yang pertama, mencapai kesucian jiwa atau tazkiyah. Yang kedua, meningkatkan kesadaran spiritual atau ma'rifah. Yang ketiga, mengembalikan akhlak mulia.
Yang keempat, mencapai kesatuan dengan Allah Subhanahu wa taala, wahdaniyah. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup spiritual. Selanjutnya, aliran-aliran tasawuf. Yang pertama, tasawuf akhlaki. Kata tasawuf berasal dari bahasa Arab, yaitu tasawwafa, yang artinya bisa membersihkan atau saling membersihkan. Kemudian, kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kulukun yang bermakna perangkai, budi, tabiat, adab, atau tingkah laku. Secara istilah, tasawuf akhlaki dalam ajaran tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengaturan sikap, mental, dan pendisiplinan tingkah laku yang ketat guna mencapai kebahagiaan yang optimal. Yang kedua, takali. Takali berarti membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, sifat-sifat kotor, dan penyakit hati yang merusak. Langkah pertama yang harus ditempuh adalah mengetahui dan menyadari bahwa buruknya sifat-sifat tercela tersebut, sehingga muncul kesadaran untuk menghindarinya. Yang kedua, tahali. Tahali adalah menghiasi diri dengan jalan membiasakan dengan sikap serta perbuatan yang baik, berusaha agar dalam setiap gerak dan perilakunya selalu berjalan di atas ketentuan agama. Langkahnya ialah membina pribadi agar memiliki akhlak karimah dan senantiasa konsisten dengan langkah yang dilakukannya. Ini terbagi 3, yaitu tajalli. Setelah seseorang melalui 2 tahap tersebut, maka tahap ketiga yakni tajalli. Seseorang hatinya terbebaskan dari tabir hijab, yaitu sifat-sifat kemanusiaan, atau memperoleh nur yang selama ini tersembunyi atau gaib, atau fana segala selain Allah ketika nampak wajahnya. Pencapaian tajalli tersebut melalui pendapatan rasa dengan alat al-qalb. Apabila seseorang telah mencapai tajalli, maka ia akan memperoleh ma'rifat. Ma'rifat adalah mengetahui rahasia Tuhan dan peraturan-peraturannya tentang segala yang ada. Itu tadi penjelasan singkat mengenai 3 materi ilmu tasawuf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.